Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai bab haji dan umroh. Haji merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, haji ini merupakan ibadah yang tidak dilakukan terus-terusan, akan tetapi ibadah yang diwajibkan hanya satu kali. Jika seseorang yang sangat mampu dan melakukan ibadahnya hajinya berkali-kali, tapi yang diakui ibadah hajinya yaitu yang wajibnya hanya satu kali, sedangkan ketika dia melakukan 2 kali, 3 kali, maka termasuk haji sunnah, bukan masuk yang wajib lagi. Nah, ibadah haji ini secara pengertian, secara bahasa, yaitu berasal dari kata hajja, yang artinya ziarah atau menyengaja. Menyengaja menuju ke tempat yang diagungkan, yaitu Baitullah. Sedangkan secara istilah, ibadah haji yaitu menyengaja mengunjungi Baitullah dengan melaksanakan ibadah dengan rukun, syarat, dan tata cara. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada rukunnya, kemudian ada syaratnya, dan ada tata caranya. Tidak semena-mena kita langsung saja datang ke Baitullah, misalkan untuk liburan, untuk belanja saja, tidak. Akan tetapi ada aturannya, ada rukunnya, ada syaratnya, dan tata caranya. Nah, ibadah haji ini diwajibkan bagi yang memang mampu, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah Quran surat Ali Imran ayat 97. Coba kalian lihat LKS-nya halaman 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi seseorang dianggap masih memiliki kewajiban ketika dia belum melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi kewajiban ini berlaku bagi siapa? Bagi manis tato ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Mampu seperti apa? Mampu di sini bukan hanya mampu secara materinya saja, akan tetapi secara jasmani dan rohaninya. Seseorang yang ingin naik haji, yang berniat ke Mekah, yaitu untuk berhaji, harus mampu secara jasmani, secara rohani, dan secara materi untuk melaksanakan perjalanan. Dengan syarat pertama yaitu Islam, berakal, balik, merdeka, kuasa atau mampu. Kuasa di sini, mampu yang tadi Ibu jelaskan, mampu secara materi, secara rohani, secara jasmaninya. Kemudian bagi seorang istri ketika dia melaksanakan haji secara sendiri, maka harus ada mahramnya atau harus ada pendampingnya. Kemudian jika kalau misalkan hanya seorang suami saja yang pergi ke haji, maka seorang suami tersebut harus meninggalkan istrinya yang berada di Indonesia misalnya dalam keadaan yang tidak susah, kan tetapi sudah meninggalkan harta dahulu, yaitu tidak sampai kelaparan, tidak sampai kesusahan. Kemudian dia sudah cukup bekal untuk pulang. Jangan sampai orang pergi haji tahu-tahu dia punya hutangnya masih banyak. Kemudian dia berhaji dengan berhutang. Itu tidak dianjurkan, akan tetapi hanya yang mampu saja. Dan ibadah haji ini bisa diwakilkan atau bisa dikuasakan. Misalkan ada orang tua yang sudah meninggal, kemudian anaknya mampu, kemudian ingin menghajikan orang tuanya, maka itu boleh diwakilkan, yaitu namanya haji badal.